morning kelas 7. How are you today? Bertemu lagi dengan saya, yaitu Miss Afrina. Di sini Miss akan memberikan materi, yaitu mewariskan budaya melalui teks prosedur. Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu. Maksudnya membuat sesuatu itu membuat kegiatan yang ingin kita lakukan. Ciri-ciri teks prosedur berdasarkan isinya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan jika kita membuat suatu kegiatan? Nah, itu maksudnya. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan dalam melakukan kegiatan. Nah, jika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus memerlukan itu bahan, alat, dan lain-lain. Nah, dan yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Jadi, jika kita ingin melakukan sesuatu, itu harus berurut, jangan lompat-lompat. Nah, selanjutnya, teks prosedur berdasarkan bahasanya. Tadi berdasarkan isinya, ini berdasarkan bahasanya. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Yang kedua menggunakan kalimat saran. Yang ketiga menggunakan kalimat larangan. Dan yang keempat menggunakan kata dengan ukuran yang akurat. Dan yang terakhir menggunakan kata keterangan. Nanti di sini kita bahas di slide berikutnya. Oke, struktur teks prosedur dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama tujuan. Apa tujuan kita melakukan teks prosedur itu? Yang kedua alat dan bahan. Alat apa yang diperlukan dan apa bahan-bahannya? Jika kita ingin membuat sesuatu, tentu kita memerlukan alat atau bahan. Dan langkah-langkah. Bagaimana langkah-langkah cara pembuatan suatu kegiatan yang mesti kita lakukan? Dan penutup itu sama dengan kesimpulan. Nah, di sini setelah dibahas tadi sebelumnya yaitu mengenai kalimat perintah, nah di sini kita bahas yaitu kalimat perintah adalah kalimat yang makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Berarti ini mengajak seseorang ya. Itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, intonasi pada bagian tengah kalimat itu menaik. Yang kedua, diakhiri dengan tanda seru. Dan yang ketiga, menggunakan pola inversi, yaitu pencapaian. Dan yang keempat, menggunakan partikelah ataupun kan, yaitu dasar. Selain menggunakan kata kalimat perintah pada juga menggunakan kata keterangan atau adversi seperti kata kerja dan kata sifat. Nah, di sini macam-macam kata keterangan pada teks prosedur. Yang pertama, keterangan cara itu berfungsi untuk menambahkan keterangan cara pada suatu kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Dan yang kedua, keterangan alat yaitu berfungsi untuk menjelaskan alat yang digunakan pada suatu kegiatan. Nah, jika kita ingin melakukan suatu kegiatan, tentu itu memerlukan suatu alat. Dan yang ketiga, keterangan tujuan yaitu berfungsi untuk menambahkan informasi tujuan pada suatu kalimat. Nah, jika kita ingin menambahkan suatu tujuan, jika kita ingin membuat sesuatu, itu harus memerlukan informasi. Dan yang ketiga, itu keterangan derajat atau kuantitas, yaitu berfungsi menambahkan kegiatan jumlah pada suatu kalimat. Yang kelima, keterangan syarat, yaitu berfungsi untuk menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Dan yang terakhir, keterangan akibat, berfungsi untuk menambahkan keterangan suatu akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa atau kegiatan. Nah, jika kita ingin membuat suatu kegiatan itu, kita harus memerlukan keterangan dalam teks prosedur. Keterangannya ini, yang ini nakku, yang 6 macam-macam ini. Jadi, jika ingin melakukan sesuatu contohnya yaitu membuat Indomie, kita harus memerlukan alat, apa bahannya, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana cara pembuatannya. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini pelajaran kita untuk hari ini. Semoga anak-anak Miss kelas 7 bermanfaat untuk kita. Oke, see you tomorrow.